Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah karena masih pada kesempatan kali ini kita diberikan taufik oleh Allah untuk melanjutkan kembali kajian kitab rutin kita, dan masih melalui online ini. Tentunya kita tidak putus-putusnya berdoa kepada Allah agar Allah mengangkat segera wabak penyakit COVID-19 ini sehingga kita bisa beraktivitas kembali secara normal, terutama kajian-kajian rutin kita yang kita laksanakan offline. Baik, ayyuhal ikhwatul akhawat, jamaah semua. Jadi insyaallah kita akan membahas dan membuka kitab Tauhid, dan ini adalah bab yang terakhir ya. Dalam bab ini itu bab yang ke-67. Bab yang ke-67 yaitu babun ma jaa fi qaulillah ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, sampai akhir apa yang disebutkan beliau. Baik. Ini adalah bab yang ke-67 tadi kita sebutkan, dan sebagai bab yang terakhir di dalam kitab Tauhid. Dan tentunya ini adalah nikmat yang besar sekali kepada kita, sehingga kita wajib bersyukur kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadi bekal kita, penerang kita tentunya dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun juga di akhirat. Baik, jadi kita lihat, membaca, karena ini lumayan banyak nukilan-nukilan yang beliau sebutkan dalam bab yang terakhir ini. Baik, semoga semua sudah membuka ya, yakni bab yang ke-67 ini, sehingga kita simak terlebih dahulu apa yang disebutkan oleh penulis rahimallahu taala dalam bab yang terakhir ini. Nah, bab 67, keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka orang-orang musyrik tidak mengagung-agungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan semua langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci dan maha tinggi Allah dari segala perbuatan syirik mereka. Quran Surat Az-Zumar ayat 67. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, salah seorang pendeta Yahudi datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, Ya Muhammadu, inna najidu anna Allah yaj'alu samawati ala isba'in wal aradina ala isba'in wasyajaru ala isba'in wal ma'a ala isba'in watharu ala isba'in wasairul khalqi ala isba'in fayaqulu annal malik. Fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu tasdiqan liqaulil habri thamma qara'a. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami dapati dalam kitab suci kami bahwa Allah akan meletakkan langit di atas satu jari, pohon-pohon di atas satu jari, air di atas satu jari, tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk di atas satu jari. Kemudian Allah berfirman, akulah penguasa atau raja. Maka Rasulullah SAW tertawa sampai menampak gigi geraham beliau karena membenarkan ucapan pendeta Yahudi itu. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Dan mereka orang-orang musyrik tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat. Quran Surat Az-Zumar ayat 67. Dan dalam riwayat Imam Muslim terdapat tambahan wal jibala wasyajaru ala usbu' thumma yahuzuhunna fayaqul annal malik annallah.
gunung-gunung dan pohon-pohon di atas satu jari, kemudian digoncangkannya seraya berfirman, akulah penguasa, akulah Allah. Dan dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan, yaj'alu samawati ala isba'in, wal ma'a watharo ala isba'in, wasairal khalqi ala isba'in. Allah letakkan semua langit di atas satu jari, air serta tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk di atas satu jari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, yatwiyallahu samawati yaumal qiyamati, thumma ya'khuduhunna biyadihil yumna, thumma yaqulu annal malik, ainal jabbaruna, ainal mutakabbaruna, thumma yatwil ardina as-sab'a, thumma ya'khuduhunna bishimalihi, thumma yaqulu anal malik, ainal jabbarun, ainal mutakabbarun. Allah akan menggulung seluruh lapisan langit dan hari kiamat, lalu diambil dengan tangan kanannya dan berfirman, akulah penguasa, mana orang-orang yang berlaku lalim, mana orang-orang yang sombong. Kemudian Allah menggulung ketujuh lapis bumi, lalu diambil dengan tangan kirinya dan berfirman, akulah penguasa, mana orang-orang yang telah berlaku lalim, mana orang-orang yang sombong. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, mas-samawatu sab'u wal arduna as-sab'u fi kafar rahmani illa kakhardalatin fi yadi ahadikum. Tidaklah langit 7 dan bumi 7 di telapak tangan Allah Ar-Rahman, kecuali bagaikan sebutir biji sawi diletakkan di telapak tangan seorang di antara kalian. Ibnu Jarir berkata, Yunus meriwayatkan kepada Ibnu Wahab dan Ibnu Zaid dari bapaknya Zaid bin Aslam, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, mas-samawatu sab'u fil kursiyyi illa qadarahima sab'atin ulqiyat fi tirsin. Ketujuh langit berada di kursi, tiada lain hanyalah bagaikan 7 keping dirham yang diletakkan di atas perisai. Kemudian Ibnu Jarir berkata, dan Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, mal kursiyyu fil arsy illa kahalqahi qatin min hadidil qiyad baina dhahrai falatin minal ardi. Kursi yang berada di atas arsy tiada lain hanyalah bagaikan sebuah gelang besi yang dibuang di tengah-tengah padang pasir. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa ia berkata, baina sama'id dunya wallati taliha khamsumi'atin amin wa baina kulli sama'in was sama'in khamsumi'atin amin wa baina sama'is sab'ati wal kursiyyi khamsumi'atin amin wa bainal kursiyyi wal ma'in khamsumi'ati amin wal arsyu fawqal ma'i wallahu fawqal arsyi la yakhfa alaihi syai'un min a'malikum. Antara langit dan yang paling bawah dengan yang berikutnya berjarak 500 tahun, dan antara setiap langit jaraknya 500 tahun. Antara langit dan ketujuh dan kursi jaraknya 500 tahun, antara kursi dan samudra air jaraknya 500 tahun. Sedangkan arsy itu berada di atas samudra air itu, dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Tidak tersembunyi bagi Allah suatu apapun dari perbuatan kalian. Hadis riwayat Mahdi dari Hamad bin Salamah, dari Aisyah, dari Zar, dari Abdullah bin Mas'ud. Asar ini diriwayatkan di berbagai macam jalur sanad, demikian yang dikatakan oleh Imam Ad-Dhahabi. Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, hal tadruna kam baina sama'i wal ard? Qulna Allahu wa rasuluh a'lam. Qala bainahuma masiratu khamsumi'atin sanatin wa min kulli sama'in ila sama'in masiratu khamsumi'atin sanatin wa qadfu kulli sama'in masiratu khamsumi'atin sanatin wa baina sama'i as-sab'ati wal urshi bahrun baina asfalihi wa a'lahu kama baina sama'i wal ard wallahu ta'ala fawqa dhalik walaysa yahfadhu alaihi syai'un min a'mali baini Adam. Tahukah kalian berapa jarak antara langit dan bumi? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, antara langit dan bumi itu jaraknya perjalanan 500 tahun,
dan antara langit yang satu dengan yang lain jaraknya perjalanan 500 tahun, sedangkan tebalnya setiap langit adalah perjalanan 500 tahun. Antara langit yang ketujuh dengan arsy adalah samudra, dan antara dasar samudra dengan permukaannya seperti jarak antara langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala di atas itu semua, dan tiada lain dan tiada yang tersembunyi baginya sesuatu apapun dari perbuatan anak Adam. Hadis riwayat Abu Daud dan ahlu hadis yang lain. Taib. Itu yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala, cukup panjang nukilan yang beliau nukilkan kepada kita dalam bab yang terakhir ini, yaitu bab yang ke-67 yang beliau nukilkan tanpa topik langsung, namun beliau menyebutkan ayat-ayat, kemudian hadis dan juga athar dari sahabat-sahabat Nabi SAW yang menerangkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memang dan tanpa ragu lagi adalah besar dari segi zatnya, besar dari segi sifatnya, kuasa dari segi zatnya, kuasa dari segi sifatnya. Oleh karena itu beliau rahimahullah ta'ala sebagaimana yang disebutkan oleh ulama yang mensyarah kitab ini, termasuk Syekh Utsaimin, termasuk Syekh Saleh Al-Syekh, termasuk yang lain-lain daripada para ulama, mereka menyebutkan bahwa penulis rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menutup kitab Tauhid dengan bab ini, itu supaya orang-orang yang mempelajari Tauhid ini, terutama yang membaca kitab ini, itu akan makin tunduk kepada Allah. Itu akan makin taat kepada Allah. Makin bergantung kepada Allah. Makin tawakal kepada Allah. Tidak seperti halnya kaum musyrikin sebagaimana yang dinukilkan dalam ayat ini. Bahwasanya kaum musyrikin, yaitu mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak lain tidak bukan karena mereka tidak memahami, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal sifat-sifat Allah, tidak mengenal makna atau tidak memahami makna tauhid yang sebenarnya. Sehingga siapapun mereka yang jahil, yang tidak ada ilmu, yang tidak ada pengetahuan dalam hal ini, terutama tentang Allah Subhanahu wa taala, maka tentu mereka tidak akan mengagungkan Allah. Seperti halnya kaum musyrikin sebagaimana dalam ayat ini. Oleh karena itu kita alhamdulillah, dan itu tentu harapan penulis di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua menjadi orang-orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas dasar ilmu, atas dasar pengetahuan, atas dasar apa yang kita pelajari dari firman Allah, dari hadis Nabi SAW, melalui penjelasan ulama yang didasari dari pemahaman salaful ummah. Oleh karena itu ilmu-ilmu yang kita pelajari itu pada dasarnya satu tujuannya agar kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, agar kita takut kepada Allah. Oleh karena itu para ulama menyebutkan al-ilmu, kata mereka secara ringkas adalah dalam mendefinisikan ilmu, al-ilmu khasyatullah. Al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah takut kepada Allah. Yaitu kalau dah disebutkan takut kepada Allah, maknanya di situ ada unsur pengagungan kepada Allah, karena di situ disebut khasyah. Sebagaimana dalam ayat, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah, khasyah, yang hanya takut kepada Allah adalah mereka yang ulama, mereka yang mengetahui, ada ilmu, ada pengetahuan di situ tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang din. Maka kita pernah menjelaskan bahwa kenapa di situ pakai khasyah, tidak pakai khauf. Karena dua-dua kalimat ini khasyah maupun khauf itu bermakna takut. Namun di situ khasyah, takut, maknanya di situ adalah takut yang didasari dengan pengetahuan. Khasyah adalah takut yang didasari, yang berdasarkan pengetahuan. Tapi kalau takut tanpa didasari oleh pengetahuan, maka itu disebut khauf. Jadi ada orang yang takut, ya, jadi takut kepada raja, itu disebut khasyah. Kenapa? Karena dia takut
ada keilmuan di situ, ada keagungan di situ, mengagungkan. Nah, jadi kalau tanpa ada pengetahuan maka itu disebut khauf. Maka di situ innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Jadi orang-orang yang takut pada Allah hanyalah ulama. Maka para ulama tadi disebutkan al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah takut kepada Allah. Itu inti daripada ilmu. Nah, begitu juga halnya sekarang, yakni kita ketahui bersama bahwa syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Keutamaan, kemuliaan, afdalnya ilmu itu diukur dari apa yang dipelajari. Diukur dari subjek yang dipelajari. Maka tadi kita sebutkan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Keutamaan suatu ilmu diukur dari subjek ilmu yang dipelajari. Jadi semakin mulia ilmu atau subjek yang dipelajari, maka tentu semakin utama ilmu tersebut, semakin mulia ilmu tersebut. Maka dalam hal ini kita mempelajari kitabut tauhid, mempelajari akidah, sudah tidak ragu lagi bahwasanya subjek yang kita pelajari adalah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka confirm ilmu itu sangat-sangat mulia dan bahkan kita boleh sebutkan adalah ilmu yang paling tinggi di antara ilmu-ilmu yang ada. Sehingga memiliki wawasan, memiliki pengetahuan, faham, dan selanjutnya mengamalkan ilmu tersebut, maka tentu itu akan membawa kita kepada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya kita akan mendapatkan nilai utama daripada ilmu itu, yaitu khasyatullah. Nah, orang-orang yang tidak faham, orang-orang yang tidak memiliki ilmu, orang-orang yang jahil dalam hal ini, dan bahkan ingkar, ada pengingkaran dalam dirinya tentang ilmu tersebut, maka tentu tidak ragu lagi dia akan masuk ke dalam kategori orang-orang yang musyrik dalam hal ini. Baik. Jadi apa yang beliau sebutkan kita lihat di sini, yang beliau nukilkan di sini surah Az-Zumar ayat 67. Surah Az-Zumar ayat 67, beliau sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Surah Az-Zumar ayat 67. Dan mereka, itu kata ganti di sini, wa ma qadaruhum di sini kata ganti mereka, dhamir dalam hal ini mereka itu yang dimaksud adalah orang-orang musyrik. Dan mereka, yakni orang-orang musyrik, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Nah, itu disebut di sini, dan mereka orang-orang musyrik tidak mengagung-agungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Ya, sudah confirm nih apa sebabnya? Sebabnya karena jahil. Terus selanjutnya ada ingkar, ada kesombongan terhadap ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW, terutama tentang Allah, terutama tentang tauhid. Kita ketahui bersama bahwa seluruh dakwah Rasulullah SAW itu boleh disebut itu seluruhnya dakwah tauhid. Itu seluruhnya adalah sekali lagi dakwah akidah, dakwah tauhid yang mewujudkan sahabat-sahabat Nabi SAW yang memiliki iman dan tentunya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lawannya orang-orang musyrik, inilah dia. Dan mereka orang-orang musyrik tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Disebut pengagungan yang sebenarnya karena versi mereka mengagungkan, tapi mengagungkan ya versi mereka dalam bab rububiyah saja. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan, siapa yang memberikan rezeki, mereka sebut Allah. Tapi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas pada rububiyah saja. Bagaimana kita ketahui, dia harus berkonsekuensi kepada uluhiyah dan seterusnya asma wa sifat. Nah, jadi kalau sudah bergabung pada diri seorang pemahaman, kemudian pengamalan tentang rububiyah Allah, tentang uluhiyah Allah, tentang asma wa sifat Allah, maka confirm 100% orang ini pasti akan tunduk pada Allah. Gitu. Jadi mudah gitu. Mudah kalau kita cek apakah orang itu sedang lurus tauhidnya, maka apakah dia lurus amalannya apa tidak. Jadi kalau amalannya masih bengkok, masih bermaksiat kepada Allah, berarti ketika itu tauhidnya tidak lurus. Tauhidnya bengkok. Nah, ketika tauhidnya bengkok, maka ketika itu imannya turun. Nah, imannya turun. Karena orang yang
bertauhid yang kokoh, itu confirm imannya kokoh. Jadi ketika imannya kokoh, mustahil dia akan bermaksiat kepada Allah, mustahil. Mustahil. Kenapa? Ada pada dirinya, menancap pada dirinya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Menancap pada dirinya khasyatullah tadi kita sebutkan. Lalu bagi orang yang menancap keimanan, menancap khasyatullah, apakah masuk akal dia akan bermaksiat kepada Allah? Tentu tidak. Oleh itu ketika seorang itu bermaksiat, Nabi SAW menyebutkan la yazni zanin wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariq wa huwa mu'min. Atau kama qala SAW. Tidaklah seorang itu berzina, ketika dia berzina itu tidaklah dia sedang beriman. Begitu juga ketika dia mencuri, tidaklah dia beriman. Jadi ketika dia bermaksiat kepada Allah, baik berzina, mencuri, apapun nama maksiat-maksiat yang lain, ketika itu pada hakikatnya imannya kurang. Jadi ketika itu dia tidak beriman. Kenapa? Karena ketika dia berbuat demikian, keagungan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada dalam dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu semua dosa yang kita lakukan itu akibat kurang atau bahkan hilang, na'udzubillah min dzalik, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita selalu beristighfar atas kekurangan-kekurangan tersebut, dan itu dibuktikan dan dicontohkan oleh Nabi SAW tentunya. Jadi beliau 100 kali dalam sehari beristighfar itu dalam rangka apa? Menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dalam keseharian beliau, karena namanya manusia, tidak terlepas daripada kesilapan, kesalahan, dosa dan seterusnya. Jadi intinya jangan sampai kita seperti orang musyrik. Nah, ini adalah risalah, ya, pesan tersirat dan juga tersurat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala kepada kita semua, bahwa apa yang kita pelajari dari bab-bab awal sampai bab-bab ini itu hendaknya membawa kepada kita agar kita tidak sama dengan kaum musyrikin, agar kita tidak sama dengan orang-orang yang jahil. La yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Tidak sama orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang yang jahil, tidak sama. Tidak sama tauhidnya seorang itu, tidak sama. Nah, itu yang diinginkan oleh penulis rahimallahu taala dari pembaca dan orang-orang yang mempelajari kitab tauhid ini. Baik. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan semua langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci dan maha tinggi Allah dari segala perbuatan syirik mereka. Baik, ayyuhal akhwatul akhawat jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam ayat ini terkandung rububiyah Allah, terkandung uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih lagi terkandung asma wa sifat. Terkandung lagi asma wa sifat, yaitu berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini dah kita pahami wa ma qadarullah haqqa qadrih, kita dah pahami penggalan ayat yang pertama di sini. Kemudian kelengkapannya di situ wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan ini ayat ini menggambarkan kepada kita kebesaran Allah. Kebesaran Allah. Sehingga tadi kita sebutkan akan membawa kita kepada pengagungan Allah, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan akan dihasilkan dari pemahaman yang benar terhadap ayat ini. Ya, tadi kita sebutkan bagaimana pemahaman yang benar, yaitu mempelajari dari keterangan-keterangan yang benar. Dalam hal ini manhaj salaf. Keterangan-keterangan yang benar dalam hal ini metode manhaj salaf di dalam memahami ayat-ayat sifat. Karena pada hakikatnya orang-orang yang salah faham yang diakibatkan oleh berbagai sebab, ya sebab utamanya salah dalam memilih guru, salah dalam membaca sumber-sumber ilmu, intinya salah, itu tidak menghasilkan pengagungan yang sebenar-benarnya. Tidak akan menghasilkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diharapkan. Jadi dalam hal ini kita lihat Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya.
genggamannya. Dan ingat kaidah yang selalu kita ingatkan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kaidah, ya, kaidah dalam sifat, memahami sifat-sifat Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu, maknanya tidak serupa dengan makhluknya. Wa huwas samiul basir, dialah maha mendengar lagi maha melihat. Ini kita pegang baik-baik. Jadi bukan berarti ketika kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala kita menyerupakannya, dan ini berapa kali diterangkan oleh ulama kita, dan kita pun juga menyebutkan persamaan nama, menetapkan sesuatu bukan berarti menetapkan misalnya, bukan berarti merupakan memisal-misalkannya, menyerupakannya, itu bukan berarti. Itu kesimpulan yang jauh. Jadi menetapkan lain, menyerupakan lain. Menetapkan itu berkaitan dengan keimanan. Menetapkan itu berkaitan dengan keimanan. Adapun menyerupakan itu berkaitan dengan menyamakan sesuatu dengan dengan aslinya. Maka ini lain, babnya lain. Oleh karena itu kita tidak ragu bahwa kita tetapkan sesuatu bukan berarti kita menyerupakannya. Naudzubillah min dzalik. Nah, di sini ayat ini Allah menyebutkan padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan semua langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci dan maha tinggi Allah dari segala perbuatan syirik mereka. Jadi sebelum kita lihat apa yang para ulama sebutkan dalam hal ini, kembali kita ingatkan ayat ini kalau kita fahami dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman tauhid yang benar, dengan pemahaman akidah yang benar, yang dilapisi dengan metode pemahaman yang benar, yang diambil daripada sumber pemahaman yang benar, yaitu manhaj salaf, metode salaf dalam hal ini, maka ini akan menghasilkan tadabbur yang luar biasa, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menggenggam pada hari itu bumi. Bagaimana Allah itu pada hari itu melipat bumi. Itu luar biasa. Dan ini kalau kita tadabbur yang mendalam, ya tentu ini menggambarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, yang menunjukkan Allah saja pada waktu itu yang berkuasa, yang mana raja-raja yang berkuasa dan bahkan adidaya di muka bumi yang pernah berkuasa tidak ada apa-apanya. Apalagi kita yang rakyat biasa sekarang ini. Baik, di sini para ulama menyebutkan bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu memang tidak boleh disamakan dengan sifat-sifat makhluk. Namun bukan berarti tidak menyamakan sifat-sifat makhluk, bukan berarti kita tidak tetapkan. Karena tadi dari awal kita sebutkan penetapan lain, menyerupakan lain, babnya lain. Menetapkan ini babnya keimanan, sehingga tidak berkonsekuensi siapa saja yang menetapkan sifat Allah tidak berkonsekuensi menyerupakan. Nah, bagi siapa yang memaksa demikian berarti memakai otaknya, memakai pemahaman akalnya. Nah, siapa saja yang memahami ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, berkaitan dengan akidah, siapa saja yang memahaminya dengan akalnya, maka itu disebut dengan ahlul kalam. Itu yang disebut dengan ahlul kalam. Di sini kita dengan ahlul kalam, ahlul kalam. Kenapa disebut ahlul kalam? Karena memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid, ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah, khususnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, memahaminya dengan akalnya. Memahaminya dengan akalnya. Tidak memahami dengan pemahaman salaf, tidak merujuk kepada pemahaman sahabat Nabi SAW. Maka mereka terkenal dengan ahli kalam. Oleh karena itu siapa saja. Jadi Nusantara kita ya kita terus terang saja begitu kan, Asy'ariyah di situ, Maturidiyah di situ. Mereka memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan akalnya. Sehingga bagi orang yang awam tidak ada dasar ilmu akidah salaf yang kuat, itu boleh-boleh atau bisa saja tergerus oleh syubhat mereka. Bisa-bisa saja mereka terbawa dan bahkan hanyut mengikuti, menjadi pendukung dan memusuhi manhaj salaf karena pengaruh kata-katanya yang luar biasa,
konon masuk akal dan seterusnya. Naudzubillah. Jadi dalam ayat ini Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berdasarkan manhaj salaf, Ahlus Sunnah wal Jamaah aswaja yang berdasarkan manhaj salaf, bukan aswaja yang tanpa dasar ya. Ya. Kalau aswaja yang tanpa dasar dan hanya berdasar pada akal ya aswaja Nusantara namanya. Ala kulli hal. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini qabdatuhu, jadi padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya. Jadi Ahlus Sunnah menetapkan Allah bersifat, jadi salah satu di antara sifatnya adalah menggenggam. Menggenggam. Bagaimana cara menggenggamnya atau bagaimana sifat menggenggamnya? Wallahu ta'ala alam. Hakikatnya bagaimana cara menggenggamnya? Wallahu alam. Tapi yang jelas kita tetapkan Allah itu menggenggam. Menggenggam. Jadi kalau manusia maknanya menggenggam ya begini gitu. Tapi apakah Allah menggenggam seperti ini? Confirm tidak. Yang jelas kita tetapkan menggenggam. Gitu. Apakah genggaman Allah seperti genggaman manusia? Confirm tidak. Tadi kita sebutkan karena bab menetapkan lain, bab menyerupakan lain. Tidak semestinya kita tetapkan sesuatu, maknanya kita menyerupakannya. Tidak. Gitu. Jadi kita tetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala menggenggam. Apa yang digenggamnya pada waktu itu? Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan semua langit digulung dengan tangan kanannya. Bagaimana pemahaman menggulung? Ya, menggulung kita pahami itu seperti kita gulung karpet lah, tikar lah, itu makna menggulung dari segi bahasa ya. Tapi dari segi hakikatnya bagaimana Allah menggulung langit dan bumi itu tentu wallahu taala alam. Yang jelas kalau kita fahami itu kita tetapkan, yang jelas itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Bagaimana bumi yang luar biasa digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, langit yang luasnya minta ampun ya, digulungnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, begitu kan, kecil-kecil seperti ini. Itulah bentuk tadabbur kita. Jadi benda yang keras gitu ya, keras pun kita tidak mampu menggulungnya. Besi contohnya, kita tidak mampu menggulungnya. Batu tidak bisa kita genggam ya kecuali kalau batu kecil ya. Apalagi yang besar-besar. Ini Allah Subhanahu wa taala yang digenggamnya adalah bumi, yang dilipatnya adalah langit. Sehingga itu luar biasa ya, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang memahami hal ini, sudah pasti dan pasti akan menancap pada dirinya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pasti pada dirinya akan ada khasyatullah. Dan akan membias ya, kepada seluruh kehidupannya. Membias kepada seluruh aktivitasnya, baik zahir maupun batin. Aktivitas muamalahnya, baik ketika dia sendiri maupun ketika bersama orang lain. Nah ini dia. Nah ilmu-ilmu seperti ini itulah yang kita pelajari, kita gali dari ilmu tauhid. Dan alhamdulillah Allah memberikan kita taufik untuk membaca satu dari bab yang pertama sampai sekarang bab yang terakhir. Oleh karena itu bagi jamaah semua yang terlewat satu bab, dua bab, silakan mungkin bisa dirujuk video-videonya ya sebelum-sebelumnya. Atau kalau tidak mengikuti video-video kita, ya alhamdulillah ustadz-ustadz kita pun sudah banyak mengkaji kitab-kitab mengkaji dan membahas kitab tauhid ini. Ala kulli hal, semakin seorang itu menggali tauhid, kemudian menggali ilmu akidah, ya tentu dengan berlapis manhaj salaf, itu pasti akan menghasilkan keagungan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Baik, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Tadi kita sebutkan kalau orang yang tidak memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini tauhid dengan pemahaman yang benar, baik itu dengan sebab caranya yang salah, gurunya yang keliru atau dan seterusnya, sumbernya artinya tidak memiliki manhaj salaf, keagungan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya itu tidak pada puncaknya, tidak sebenarnya, ya, tidak sebenarnya. Kenapa demikian? Contoh, mereka Ahlul Kalam, tadi kita sebutkan Ahlul Kalam adalah yang menafsirkan
yang memahami ayat-ayat sifat, ayat-ayat akidah, nas akidah dan sunnah dengan akalnya. Jadi mereka memahami ayat-ayat seperti ini genggaman. Jadi mereka sebutkan genggaman maksudnya dalam ayat ini adalah kekuasaan. Genggaman yang dimaksud di sini adalah kepemilikan, milik Allah. Jadi maknanya adalah kalau terjemahan sesuai dengan pemahaman mereka. Kalau kita terjemahkan, maka mereka akan menyebutkan padahal bumi seluruhnya dalam kekuasaannya. Nah, gitu. Bumi seluruhnya dalam kekuasaannya pada hari kiamat. Dan semua langit dikuasai, dimiliki. Nah, begitu. Dengan tangan kanannya, yaitu dengan kekuasaannya. Tangan diartikan kekuasaan. Jadi genggaman diartikan kekuasaan, digulung diartikan kepemilikan, kekuasaan, tangan pun kekuasaan, begitu. Nah, jadi ini kalau kita sebutkan, dan ini yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kalau kita sebutkan ayat ini, artinya genggaman dalam ayat ini, maknanya adalah kekuasaan, artinya kita takwil ya, kita rubah tafsirnya, karena kalau kita tafsirkan menurut mereka ya, kalau ditafsirkan genggaman, yaitu genggaman, maknanya kita menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dan tadi kita sebutkan ini kesimpulan yang tidak benar. Tapi okelah, kita ikuti mereka dulu ini. Nah, jadi kalau kita mengartikan genggaman di sini sebagaimana mereka mengartikan atau menafsirkan yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ini ayat tidaklah menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang begitu wah gitu, yang begitu wow gitu, tidak. Ya, kenapa demikian? Karena ini ya, karena ayat ini kan berlaku pada hari kiamat. Ayat ini qabdatuhu yaumal qiyamah, dan seluruh langit itu, seluruh bumi itu ada pada genggamannya. Digenggamnya itu pada kapan digenggam? Pada hari kiamat. Disebut hari kiamat. Tapi kalau hanya berkuasa, menunjukkan kebesaran juga, tapi tidak wow gitu. Nah, kalau hanya berkuasa, Allah itu berkuasa sebelum kiamat dan setelah kiamat Allah berkuasa. Ya, Allah berkuasa. Jadi tidak ada kelebihan yang begitu, boleh kata yang signifikan ya, begitu yang besar begitu, tidak ada. Tapi kalau genggaman itu menunjukkan luar biasa, digenggam pada hari kiamat gitu, pada hari kiamat. Kalau di kekuasaan sekarang aja Allah berkuasa. Sekarang detik ini dan sebelumnya Allah berkuasa. Begitu dengan bumi, langit dan seluruhnya gitu dikuasai oleh Allah. Sebelum kiamat dan setelah kiamat Allah berkuasa. Dan makna ini tidak menunjukkan sekali lagi makna yang wow sekali bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi itulah sekali lagi disebutkan pemahaman salaf itu menghasilkan keilmuan khasyatullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Kalau kita menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh para sahabat ya, kemudian para ulama salaf dalam hal ini, kita akan betul-betul menghasilkan yang luar biasa. Bagaimana Allah menggenggam itu pada hari kiamat, menggenggam bumi seluruhnya. Maknanya seluruhnya di sini isi-isinya semuanya, yang kecil, yang besar, halus, tebal, semuanya digenggam oleh Allah. Langit digulung oleh Allah. Tapi kalau hanya kekuasaan saja ya tidak begitu besar. Kenapa? Karena sebelum itu pun Allah berkuasa. Paham ya maksudnya? Itulah. Jadi orang-orang yang seperti itu ya tidak memahami. Ya, kenapa? Bagi mereka yang tidak memahami dengan pemahaman yang benar, sekali lagi, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Naudzubillah min dzalik. Baik. Ini ayat yang pertama. Kemudian kita lihat hadis yang berikutnya. Baik. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, jaa habrun min al-ahbari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alus samawat ala isba' wal aradina ala isba' wasyajar ala isba' wathara ala isba' wasaira al-khalqi ala isba' fayaqul ana al-malik. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. Ini
hadis ini dan tadi disebutkan dan antum semua membaca terjemahnya, dari terjemahnya pun paham ya, alhamdulillah. Yang menerjemahkan ini adalah ustadz yang berpemahaman salaf, jadi alhamdulillah terjemahnya tepat. Jadi membaca terjemahnya pun ini sudah difahami ya. Taib. Hadis ini sekaligus menetapkan pemahaman salaf. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan pernyataan ahbar ini atau habrun. Habrun ini yaitu ulamanya ahli kitab gitu. Ulamanya ahli kitab. Jadi bagaimana Rasulullah SAW bergembira kemudian menetapkan ucapannya. Nah, kalau seandainya tadi kita sebutkan pernyataan ahli kalam yang mentakwil, yang menafsirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan akalnya, genggaman, lipatan, tangan itu diartikan sebagai kekuasaan gitu ya, kekuasaan. Itu pasti ya, ini orang semua bahasa Arab ya. Ini semua ahli walaupun Yahudi ini Arab juga. Kemudian Nabi SAW sudah confirm dan sahabat-sahabat Nabi SAW yang mendengarnya pun Arab. Nah, kalau seandainya itu bermasalah maknanya begitu ya, kalau seandainya perlu ditakwil, itu pasti sahabat-sahabat Nabi SAW tidak akan diam. Karena genggaman maknanya lain, kekuasaan maknanya lain. Dan kedua-dua kalimat lafaz ini sudah jelas maknanya. Genggaman ya genggaman, kekuasaan ya kekuasaan. Begitu. Kalau seandainya dari segi akidah bermasalah, nanti takutnya akan menyamakan Allah dengan makhluknya, sudah pasti sahabat-sahabat Nabi SAW sudah pasti berontak. Kita paham Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kritis luar biasa. Sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain. Itu mereka cerdas-cerdas semua, fasih ya dalam berbicara, sangat fasih dalam berbicara. Kalau ada masalah ya tentu mereka pasti akan akan mengkritisi atau paling tidak minimal akan bertanya. Tapi ini tidak ada pertanyaan dari mereka, tidak ada kritik dari mereka, tidak ada sinyal-sinyal dari mereka akan permasalahan kalimat ini maknanya. Kalimat ini sudah jelas begitu. Kalimat genggaman, kalimat jari, kalimat tangan, ya, lafaz jari, lafaz tangan, lafaz genggaman, maknanya sudah tak ada masalah. Oleh karena itu tadi kita sebutkan bahwa menetapkan babnya lain, menyerupakan babnya lain. Tidak semestinya ketika kita menetapkan sesuatu, contohnya di sini genggaman, tidak semestinya kita menyerupakan genggaman tersebut dengan genggaman yang lain, tidak sama. Begitu. Ini selalu kita sampaikan supaya kita yakin seyakinnya manhaj salaf adalah manhaj yang benar dalam hal ini. Manhaj salaf adalah manhaj yang benar. Ada ucapan-ucapan yang merancukan ya, karena sekali lagi ayolah khawaitul akhwat semuanya, jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sekali lagi perlu mempelajari tauhid akidah ini dari zero ya, dari nol gitu ya, agar betul-betul ilmu yang kita ada itu betul-betul kokoh, betul-betul kuat, tidak goyang dengan syubhat. Mungkin ada di antara antum yang pernah mendengar ucapan atau ibarat ucapan ya, ucapan. Mereka menyebutkan bahwa salaf ya, manhaj salaf itu katanya aslam. Manhaj salaf itu adalah manhaj yang aslam, yang selamat. Manhaj khalaf, metode salaf, metode ulama terdahulu dalam hal ini sahabat, tabi'in, tabi'in itu aslam kata mereka, selamat. Nah, manhaj khalaf yaitu manhaj orang-orang yang datang setelahnya, ulama yang datang setelahnya, setelah salaf kata mereka a'lamu ahkam. Mereka manhaj khalaf. Jadi ada salaf, ada khalaf. Ya. Salaf itu yang terdahulu, khalaf itu adalah yang datang kemudian. Nah, manhaj khalaf kata mereka a'lam wa ahkam, yaitu a'lam lebih alim, lebih berilmu, lebih mengetahui, wa ahkam lebih hikmah. Lebih hikmah. Ini kalau
orang yang awam ya, orang awam, apalagi tidak ada background ilmu akidah, tauhid atau apalah begitu, ini oh begitu. Nah, dia paling tidak iya ya begitu. Karena apa? Karena terkesan tidak ada salahnya ini kalimat. Jadi ketika berhadapan dengan ayat-ayat sifat seperti ini, sekarang ini kita berhadapan dengan ayat sifat ya. Jadi mereka mendengungkan ucapan seperti itu, yaitu manhaj salaf itu aslam, selamat. Nah, gitu. Tapi kalau khalaf itu lebih sedikit tingkatannya, a'lamu ahkam, lebih mengetahui dan lebih hikmah. Jadi, begitu. Jadi, ketika kita mentakwil ayat ini, menafsirkan ayat ini, agar lari dari penyerupaan, itulah bentuk daripada a'lamu ahkam. Itulah bentuk daripada lebih mengetahui dan lebih hikmah. Dan itu adalah manhaj khalaf, kata mereka. Ini naudzubillah min dzalik, ini semua adalah kata-kata yang batil, kata-kata yang terkesan indah, ya, terkesan hak, namun pada hakikatnya di situ ada ada racun yang ada di situ. Karena bagaimana mungkin seorang yang kita sebut metode atau pemahamannya selamat, bagaimana mungkin bagaimana mungkin manhaj yang selamat tidak didasari dengan pengetahuan dan hikmah? Tidak mungkin orang itu dikatakan selamat, tiba-tiba begitu selamat. Nah, kayak apa tuh? Kayak sulap ya. Tidak mungkin tiba-tiba saja gitu selamat. Tidak mungkin, pasti ada sebabnya. Ya sebabnya dalam hal ini salaf selamat. Sebabnya apa? Ada ilmu, ada hikmah, gitu. Jadi tiba-tiba selamat tidak mustahil, gitu. Lalu kita sebut mereka kalau dah a'lamu ahkam, kalau dah mereka itu berilmu dan hikmah, terus selamat apa tidak begitu? Kita tanyakan. Kalau belum tentu selamat yang mana? Itulah kekeliruan-kekeliruan yang luar biasa. Dan kalimat-kalimat seperti ini, sebagaimana yang disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, itu boleh ya membawa kepada kekufuran kalau dijadikan sebagai kaidah dan akidah, sebagai kaidah dan akidah di dalam bertauhid dan berakidah. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena ketika menyebutkan kenapa kamu mentakwil? Gitu. Mereka menyebutkan terus kita sebut manhaj salaf begini, terus mereka sebutkan tidak, manhaj salaf itu kita akui selamat gitu. Tapi manhaj khalaf itu lebih ilmunya dalam, lebih hikmah. Jadi seolah-olah ketika itu kita menuduh ya, ketika kita menuduh ulama-ulama salaf dari sahabat, tabi'in dan tabi'in itu tidak ada ilmu, jahil. Kemudian tidak ada hikmah. Itu bagaimana hukumnya? Terus selanjutnya boleh menjadi kekufuran. Kenapa? Karena mengingkari apa yang ditetapkan oleh salaf. Dalam hal ini ya tentu dari Rasulullah SAW, kemudian sahabat dan seterusnya. Jadi ingatnya itu ucapan, pegang baik-baik, siapa yang belum mendengar sering mungkin nanti baca di internet dan seterusnya, itu keliru ucapan seperti itu. Kalau menyebutkan salaf, manhaj salaf itu selamat, manhaj khalaf yang datang setelahnya itu lebih a'lam, lebih mengetahui dan lebih hikmah. Tidak. Lalu apa yang benar? Yang benar itu manhaj salaf semuanya, gambung semuanya. Yang benar itu semuanya, manhaj salaf itu semuanya. Dia yang selamat, dia yang lebih mengetahui, dia yang lebih hikmah. Lalu manhaj khalaf bagaimana? Manhaj khalaf yang mengikuti manhaj salaf, ya sudah. Tidak perlu dibanding-bandingkan. Karena manhaj khalaf adalah pada hakikatnya mengikuti manhaj salaf. Bagaimana cara mau selamat? Bagaimana cara mau berilmu? Bagaimana cara mau berhikmah? Satu-satu caranya adalah mengikuti manhaj salaf. Dan itu yang disampaikan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Tidak akan baik ya, tidak akan baik umat ini kecuali mereka mengikuti jalan-jalan kebaikan yang telah ditempuh oleh orang-orang sebelumnya, yaitu orang-orang salaf. Jadi kalau mau baik, maka baik maksudnya selamat, berilmu, hikmah, ya satu-satunya cara adalah mengikuti manhaj salaf. Tidak ada. Oleh karena itu perbandingan-perbandingan seperti itu adalah kalam batil. Untuk apa? Untuk membenarkan kalamnya, akalnya tadi. Dan untuk mengelabui, mentalbis orang-orang awam supaya seolah-olah ucapannya itu benar sehingga orang-orang awam pun mengikutinya. Naudzubillah min dzalik. Baik, hadisnya tadi kita sebutkan
Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala berkata, dilihat bukunya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala berkata, salah seorang pendeta Yahudi, nah ini habrun, ya, minal ahbar. Ya, habrun itu habrun ini tinta ya, menurut lafaznya. Jadi ahbar. Jadi kenapa disebut demikian? Karena banyak ilmunya. Atau juga orang yang berilmu selain habrun, boleh disebut habrun ya. Selain habrun, orang yang berilmu juga digelari sebagai bahrun, laut. Nah, ya kenapa laut? Karena banyak isinya begitu. Itu istilah-istilah di kalangan mereka. Tapi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, salah seorang pendeta Yahudi, yaitu ahli ilmu, ulama Yahudi, yaitu habrun tadi kita sebutkan, datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata. Nah, seraya berkata. Berarti apa yang disebutkan di sini berdasarkan ilmunya ya, tersebut dalam Taurat. Tersebut dalam Taurat. Nah, ya Muhammad. Nah, kata orang ini, inna najidu annallaha yaj'alus samawati ala isba' sampai akhir hadis yang tadi kita sebutkan, langsung kita baca terjemahnya. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami dapati dalam kitab suci kami, yaitu Taurat, bahwa Allah akan meletakkan langit di atas satu jari, pohon-pohon di atas satu jari, air di atas satu jari, tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk di atas satu jari. Kemudian Allah berfirman, akulah penguasa, raja. Maka Rasulullah SAW tertawa sampai nampak gigi geraham beliau karena membenarkan ucapan pendeta Yahudi itu. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar ayat 67 yang tadi kita sebutkan. Nah, ini tidak memerlukan syarah yang panjang lebar ya. Karena ini sifat, ayat sifat, hadis-hadis sifat. Tidak perlu kita panjang lebar, perlu kita tetapkan saja, kemudian tancapkan dalam diri kita, sehingga biidznillah ta'ala akan menghasilkan bias yang sangat luar biasa, terutama dalam pengagungan kita kepada Allah. Nah, bagaimana seorang ulama Yahudi ini datang kepada Rasulullah SAW yang menyampaikan apa yang disebut dalam Tauratnya berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu. Yahudi saja itu menetapkan ini jari Allah Subhanahu wa taala, menetapkan tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pula yang susah menerimanya gara-gara nanti menyerupakan. Ya nanti siapa bilang menyerupakan? Ya hati dan pikirannya yang kotor saja itu yang menyerupakannya. Tapi kalau hatinya bersih, pikirannya bersih, penuh dengan keimanan, maka insya Allah tidak ada penyerupaan. Mustahil Allah itu sama dengan makhluknya. Kita tinggal menetapkan ini saja. Yang tadi kita sebutkan, kalau kita menetapkan, ini pasti akan menghasilkan keagungan yang luar biasa, ya, yang luar biasa, gitu. Tapi mereka lagi-lagi tadi disebutkan genggaman, genggaman. Diartikan sebagai kekuasaan. Ya tidak ada wahnya, tidak ada waunya, gitu. Nah, ini juga diartikan kekuasaan, jari, kekuasaan, kemudian nikmat dan seterusnya. Ini semua kalau ditakwil tidak ada kebesaran Allah yang begitu besar, gitu. Kalau ditakwil, tidak ada nilai plusnya hadis ini, tidak ada. Tidak ada yang akan menambah dalam hati kita keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang akan menambah dalam hati kita ketakutan khasyatullah Allah kepada kita, tidak ada. Jadi kalau semua ditakwil ini pernah kita sebutkan hadis yang berkaitan dengan Allah itu turun ke langit bumi ya, ke langit pada sepertiga malam. Mereka sebutkan yang turun rahmatnya dan seterusnya. Kalau rahmat turun itu tidak perlu tunggu sepertiga malam. Rahmat turun itu setiap saat bisa boleh turun itu rahmat Allah Subhanahu, karena ini spesial, waktu yang sangat spesial, jadi itu luar biasa begitu. Nah, sehingga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tadi kita sebutkan, kalau kita fahami dengan pemahaman yang benar, maka akan menghasilkan pengagungan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang benar. Nah, bagaimana kita fahami dengan pemahaman benar? Tadi kita sebutkan rujuk kepada pemahaman salaf. Nah, lalu kita fahami, Masya Allah, luar biasa, Allahu Akbar. Jadi kita sebutkan dalam takbir kita, Allahu Akbar. Jadi kalau kita fahami, itu akan semua itu berpengaruh pada aktivitas, terutama aktivitas ibadah kita. Kita sebut Allahu Akbar, kita ingat bagaimana nanti akan digulung langit ini, digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terus sekarang ini disebutkan oleh ulama Yahudi ini, sesungguhnya kami dapat ini bahwa Allah akan meletakkan langit di atas satu jari, pohon-pohon di atas satu jari, semua satu jari. Nah, ini yang besar-besar satu jari. Terus kita di mana gitu? Maka kita sebut Allahu Akbar, pasti kita akan khusyuk. Gitu. Itu maksudnya. Itu yang maksudnya hasil daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang sebenarnya. Tapi kalau hanya mengartikan kekuasaan Allah, Allahu Akbar, ya tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Nah, baik, ini dia. Jadi kita fahami sifat-sifat Allah, kita tancapkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita akan khusyuk, kita akan takut kepada Allah, kita akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tadi kita sebutkan, digenggam bumi yang luar biasa, dilipat langit ini, lalu yang besar-besar makhluknya ini di atas satu jarinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita di mana ini kita? Kita di mana? Kalau kita di atas jari, maknanya kita besar gitu. Tapi tidak disebut pun. Maknanya kita sangat-sangat kecil gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sombong, maaf, bukan pada tempatnya. Ya, gitu. Lalu kita hitung-hitungan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita hitung-hitungan kenapa tidak begini, karena bukan pada tempatnya. Kita sangat-sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, malu tentunya. Jadi sekali lagi sangat-sangat kecil kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sebut sekali lagi Allahu Akbar. Ketika kita sebutkan Allahu Akbar, kita ingat nih semua kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam hadis-hadisnya ini. Kita ingat digulung, digenggam di atas jari semua, kita ingat ini. Dan Rasulullah SAW pun, ya, dalam riwayat lain yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, ketika Rasulullah SAW menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berupa genggaman, berupa jari, Rasulullah SAW menggenggam, ya. Rasulullah SAW menggenggam, menunjukkan jarinya, menggenggam begitu. Nah, dan ini yang disebutkan oleh para ulama, apakah ketika kita menyebutkan ayat-ayat berkaitan dengan jari, berkaitan dengan genggam, apakah kita juga harus menggenggam? Kata para ulama, itu tidak harus. Melihat keadaannya, melihat keadaan. Jadi ada orang yang nanti salah paham, ya, karena ilmunya kurang, jadi dikiranya kita menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi contoh di sini, dan mereka orang-orang yang tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat. Nah, apakah ketika kita menyebutkan padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya, ketika kita menyebut genggamannya, itu genggaman Allah, kita menggenggam seperti ini apa tidak? Kata para ulama, tidak semestinya. Dilihat keadaan. Nah, ketika kita membahas, nah ini kan kita udah bahas urut-urutan, ya kita sebut seperti ini, karena kita pahami bahwa orang-orang yang mengikuti kajian ini paham bahwasanya maksud kita menggenggam ini tidak bermaksud menyerupakan. Nah, gitu. Tapi menunjukkan pemahaman secara bahasa, gitu. Pemahaman secara bahasa menggenggamnya seperti ini, tapi hakikat menggenggam Allah Subhanahu wa taala confirm tidak sama, dan hanya Allah sendiri yang tahu bagaimana cara menggenggamnya. Tapi kalau kita di hadapan orang awam yang tidak pernah tidak ada background ilmunya, orang awam dan seterusnya, ya ketika kita membaca ayat ini, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, jangan kita genggam seperti ini, gitu. Nah, nanti bermasalah. Berkaitan dengan hikmah, ya, itu berkaitan dengan hikmah. Baik. Nah, ini yang disampaikan oleh ahli Yahudi ini. Kalau bukan karena Rasulullah SAW senyum setelah di akhir hadis ini, ya boleh-boleh saja kita pahami, ya boleh-boleh saja kita pahami ini ucapan ulama Yahudi salah, gitu. Ini ucapan ulama Yahudi berlebihan. Nah, apa iya begitu? Allah Subhanahu wa taala meletakkan langit di atas satu jarinya, pohon-pohon di atas satu jarinya, tanah di atas, apa ya begitu. Nah, kemungkinan kita akan tolak gitu, karena ini orang Yahudi bilang. Tapi hadisnya lebih luar biasa lagi, yaitu Rasulullah SAW gembira, bahkan senyum sampai tertawa gitu, sampai disebut di sini sampai nampak gigi geraham beliau, ini gigi geraham nampak, maknanya senyum lebar Rasulullah SAW.
Kata para ulama, kenapa Rasulullah SAW senyum lebar? Rasulullah SAW senyum lebar menunjukkan kebahagiaan beliau betapa Al-Quran ini maha benar, begitu. Betapa Al-Quran ini maha benar, bahwa di kitab ahli kitab, di kitab Taurat gitu, ada hal-hal yang membenarkan Al-Quran, sehingga Al-Quran dalam hal ini tidak sendiri, begitu, tidak sendiri. Nah, dan ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu maha benar, ya. Kemudian juga Tauratnya itu juga menyebutkan hal yang benar, yaitu dengan ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Bahagia Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Taurat membenarkan ucapan Al-Quran. Bukan berarti Rasulullah SAW ragu terhadap kebenaran Al-Quran, tidak. Ya, kenapa Rasulullah SAW harus bergembira? Tidak. Nah, tidak menunjukkan, sama sekali tidak menunjukkan Rasulullah SAW mengharap-harapkan itu, tidak. Tapi kalau ada yang membenarkan, ya tentu kita lebih bahagia lagi. Nah, ini Rasulullah SAW sampai senyum lebar yang sangat-sangat luar biasa. Nah, senyum lebarnya Rasulullah SAW dan kemudian ketetapan Rasulullah SAW dan dibuktikan dengan ayat ini dibacakan oleh Rasulullah SAW menunjukkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala secara zat Allah Subhanahu wa taala, digenggamnya bumi, dilipatnya langit, ditaruhnya langit di atas jari-jarinya, satu jari, pohon di satu jari, dan seterusnya sebagaimana ini adalah akan terjadi sesuai dengan hakikatnya. Sesuai dengan hakikatnya nanti pada hari kiamat. Dan itu sekali lagi menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari segi zat dan juga dari segi sifat yang akan membias, mewujudkan seorang mukmin yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang sebenarnya, yang akan membuah kepada kekhusyuannya ketika dia sholat, terutama ketika dia takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu. Dan itu takbir ini kalau orang fahami takbir itu akan bergetar begitu, tidak sembarangan begitu. Ini takbir ya, di lapangan takbir, di sedikit-dikit takbir. Itu takbir itu maknanya luar biasa. Kita menyebutkan Allah Maha Besar. Apa maknanya Allah Maha Besar? Ya, ini kita kecil, tapi apa kita kecil? Ini bentuknya kita kecil ini. Dalam ayat ini, Allah digenggamnya bumi, dilipatnya. Terus kita itu kemana? Itu maksudnya kecil. Kalau mereka ditanya kita itu kecil, bagaimana bentuknya kita kecil? Ya, jadi kalau salah paham ya tidak akan sampai pada pemahaman seperti ini. Paling salah paham Allah itu berkuasa semuanya. Jadi kita ini dalam kekuasaan Allah, jadi kecil. Iya, itu memang benar. Tapi tidak ada, sekali lagi, tidak ada nilai plusnya. Tapi kalau disebutkan hadis-hadis seperti ini yang luar biasa, ya sudah nampak jelas bahwasanya kita ini kecil. Secara zat kita kecil. Oh, ini langit saja satu jari, dilipatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, digenggamnya bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas pasti kita tahu diri kita kecil. Terus sombong, ya naudzubillah min dzalik. Terus syirik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sangat-sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuailah Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik ini. Kenapa? Karena dia telah berbuat sangat-sangat kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sangat-sangat besar, ya, sangat-sangat besar secara zatnya, secara sifatnya, dan kita makhluk ini, manusia khususnya, sangat-sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Ini yang disampaikan Rasulullah SAW ketika membenarkan dan bahagia mendengar ulama Yahudi ini menyampaikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan Al-Qur'an, yaitu kata Nabi SAW, dan mereka orang musyrik tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat. Ayolah ikhwatul akhwat semuanya, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat waktu, jadi kita tidak sempat, tidak bisa untuk menyelesaikan bab terakhir ini, dan ini kita boleh kita sebut kita pending saja, ya. Hal ini untuk ya sebagai memperlama kita ya dengan kitab ini. Karena kalau kita habiskan langsung
Nah, nanti selesai kita dengan kitab tauhid ini. Ini kitab tauhid yang sangat luar biasa, memberikan kita ilmu, faedah dan seterusnya ya. Jadi kita berlama-lama sedikit. Nah, di sini tentunya seraya membagi faedah-faedah yang kita nukilkan daripada para ulama. Taib ayul khairuddin akhwat semuanya, kiranya sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan depan insyaallah taala dengan bahasan lain dan juga selanjutnya bahasan ini pada tentunya bahasan berikutnya. Baik, barakallahu fikum semuanya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup langsung. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita ilmu-ilmu agama, terutama ilmu tauhid ini, kemudian memberikan kita taufik untuk memahaminya, memberikan kita taufik untuk mendapatkan faedah darinya, memberikan kita manfaat dari ilmu-ilmu yang kita pelajari di dunia dan juga di akhirat, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridhoinya, dimasukkan ke dalam surganya bi ghairi hisab. Nah, sekali lagi wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.